Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fitriani, nomor NIM 2008180 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan perpustakaan sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dan sains informasi. Yang pertama, sejarah perpustakaan dunia barat. Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia karena perpustakaan merupakan produk dari manusia itu sendiri. Adanya tulisan tersebut dapat membantu daya ingat manusia sehingga kini manusia dapat melihat pustakannya pada batu, pohon, dan lempengan. Bila kegiatan memberi tanda pada berbagai benda itu dilakukan dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari satu suku ke suku lainnya, maka banyak dugaan bahwa perpustakaan dalam bentuk yang sangat sederhana sudah mulai dikenal ketika manusia mulai melakukan kegiatan penulisan pada berbagai benda. Bahkan, dari kegiatan itu, ternyata bahwa sejak semula salah satu kegiatan perpustakaan ialah menyimpan produk tulisan masyarakat, sekaligus juga perpustakaan merupakan produk masyarakat. Periodisasi perkembangan perpustakaan dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum Masehi. Manusia mencatat kegiatannya dengan cara memahatkan pada batu, kayu, dan lempengan. Lalu ditemukannya bahan tulis papirus yang dianggap penting bagi manusia karena serat selulosanya merupakan landasan kimiawi bagi pembuatan kertas zaman modern. Yang kedua, setelah Masehi. Manusia mulai menggunakan bahan lain seperti kulit binatang sebagai bahan tulis. Misalnya, mereka membuat alat tulis dari binatang yang disebut parchment dan bahan tulis lainnya yang disebut vellum yang digunakan untuk menulis dan menjilid buku. Mulai dikenalnya terbitan bernama incunabula yang berarti buku yang dicetak dengan menggunakan teknik bergerak atau movable type. Karena teknik pencetakan yang masih sederhana, maka hasilnya pun sangat sederhana dibanding dengan cetakan pada masa kini. Lalu, pada abad ke-15, Gutenberg menemukan mesin cetak yang kemudian dikembangkan kembali di abad ke-16. Sehingga terjadi revolusi perpustakaan yang artinya dalam waktu singkat perpustakaan diisi dengan berbagai macam media cetak. Selanjutnya ada perkembangan perpustakaan klasik di berbagai negara. Yang pertama ada Sumeria dan Babilonia. Penggalian di bekas kerajaan Sumeria menunjukkan bahwa bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi telah menjalankan jadwal kegiatan dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam bentuk lempeng tanah liat atau clay table. Semasa pemerintahan Raja Asyurbanipal dari Assyria sekitar tahun 668 sampai 626 sebelum Masehi, didirikan perpustakaan kerajaan di ibu kota Nineveh. Berisi puluhan ribu lempeng tanah liat yang dikumpulkan dari segala penjuru kerajaan yang digunakan untuk mencatat koleksi sistem subjek serta tanda pengenal pada tempat penyimpanannya. Yang kedua, ada Mesir. Perpustakaan di Mesir maju berkat penemuan penggunaan rumput papirus sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan Mesir terjadi semasa Raja Khufu, Khafre, dan Ramses II sekitar tahun 1250 Masehi. Perpustakaan Raja Ramses II memiliki koleksi sekitar 20.000 buku. Lalu yang ketiga ada Yunani. Perkembangan perpustakaan zaman Yunani kuno mencapai puncaknya semasa abad Helenisme yang ditandai dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Eumenes II mendirikan sebuah perpustakaan dan mulai mengumpulkan semua manuskrip, bahkan bila perlu membuat salinan manuskrip lainnya. Yang keempat ada Bizantium. Perpustakaan kerajaan Bizantium menekankan karya Latin karena bahasa Latin merupakan bahasa resmi hingga abad ke-6. Koleksi ini kemudian ditambah dengan karya Kristen dan non-Kristen, baik dalam bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Koleksinya tercatat hingga 120.000 buku. Waktu itu, gereja merupakan penata kerajaan yang paling penting karena adanya ketentuan bahwa seorang uskup harus memiliki sebuah perpustakaan, maka perpustakaan gereja sangat berkembang pada masa itu. Yang kelima, Arab. Orang Arab berhasil dalam bidang perpustakaan dan berjasa besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan matematika ke Eropa. Puncak keemasannya terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah Al-Mahmud yang mendirikan rumah kebijakan atau Bait al-Hikmah, yaitu sebuah lembaga studi yang menggabungkan unsur perpustakaan, akademi, dan bidang terjemah pada tahun 810 Masehi. Ada Renaissance. Renaissance tumbuh akibat pengungsian ilmuwan Bizantium dari Konstantinopel. Mereka lari karena ancaman pasukan Ottoman dan Turki. Sambil mengungsi, ilmuwan ini membawa serta manuskrip penulis kuno. Ilmuwan Italia sangat menyambut kedatangan ilmuwan Bizantium dan mendorong pengembangan kajian Yunani dan Latin. Karya-karya ini kemudian tersebar ke Eropa Utara dan Barat, dan sebagian di antaranya disimpan di perpustakaan biara maupun universitas yang mulai tumbuh. Lalu, apa keuntungan pengembangan perpustakaan? Di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama,
Masyarakat menyadari perlunya penyimpanan, penyebaran, dan perluasan mengenai wadah pengetahuan. Kedua, timbulnya dorongan di masyarakat untuk memperbaiki diri sendiri serta tumbuh kesadaran akan perlunya informasi. Yang ketiga, mendorong penggunaan perpustakaan, tunjangan keuangan untuk menunjang perpustakaan, serta minat budaya dan intelektual untuk menggunakan perpustakaan. Yang terakhir, adanya kemakmuran ekonomi yang memungkinkan perorangan maupun perusahaan untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya bagi perpustakaan. Lalu ada peran perpustakaan di masyarakat. Yang pertama, sebagai sarana simpan karya, sebagai sarana informasi, sebagai sarana rekreasi masyarakat, sebagai sarana pendidikan, dan yang terakhir sebagai sarana kultural atau budaya. Sumber referensi yang saya gunakan adalah materi pertemuan 2 mengenai sejarah perkembangan perpustakaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.